Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali bersama-sama berkumpul di Zoom ini untuk merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini tanggal 1 Februari 2022 kita akan merenungkan satu tema yaitu ada tanda yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan 25. Renungan kita diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan, kita akan pujikan sebuah lagu pujian. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Bacaan hari ini terambil dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan 25. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Oleh karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua orang bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana untuk pembacaan firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bacaan kita pada pagi hari ini. Jika kita mengikuti sebuah acara penjelajahan yang mengharuskan kita berjalan mengikuti beberapa tanda tertentu, maka tanda itu pasti akan berguna bagi orang yang ikut dalam acara tersebut. Kita atau peserta acara dapat memahami arti dan memberi penjelasan tentang maksud atau manfaatnya. Namun, bagi orang yang tidak mengikuti acara tersebut atau yang tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang acara dan tanda yang digunakan, maka ia tidak akan mengerti maksud atau manfaatnya. Tetapi mungkin bisa mengetahui bahwa ada sebuah acara yang berlangsung dengan kekhususan tanda tersebut. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan 25 yang kita baca pada pagi hari ini, kita berjumpa dengan istilah tanda yang dikaitkan dengan karunia tertentu. Maka marilah kita memperhatikan dan mempelajari apa yang dimaksudkan melalui istilah tanda tersebut. Bahasa roh adalah karunia yang Tuhan berikan, berkenaan dengan relasi personal atau rohaniah seseorang dengan Tuhan. Jadi, bahasa roh tak dapat dimengerti oleh orang lain yang mendengarkannya. Jadi, jika pendengaran tersebut hendak dimengerti, maka kita perlu meminta kepada Tuhan agar bahasa roh yang didengar oleh orang lain tersebut dapat kita tafsirkan atau diartikan baginya. Dengan proses tersebut, maka bahasa roh itu menjadi berguna atau bisa membangun kehidupan bersama, baik melalui doa atau nyanyian pengucapan syukur secara roh dan akal budi.
Rasul Paulus bersyukur atas karunia bahasa roh yang ia peroleh, bahkan secara lebih baik dari orang lain. Namun dalam kedewasaan pemikirannya, ia berkata, "Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Ini dapat menunjukkan sebuah teladan atau tanda kedewasaan iman. Karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam kuasa penyertaan ilahi. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman, yang menunjukkan bahwa ia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan agar dimengerti serta membawa orang lain untuk sujud menyembah Allah dan mengaku, "Sungguh Allah di tengah-tengah kamu." Dalam keheningan hati, marilah Bapak Ibu kita merenungkannya. Apakah kita lebih berupaya menjadikan bahasa roh sebagai tanda kehidupan orang percaya, ataukah apakah kita telah berusaha untuk makin memahami kehendak Tuhan secara jelas dengan akal budi dalam rangka membangun kehidupan bersama sebagai sebuah tanda hidup beriman? Mari Bapak Ibu kita merenungkannya dan mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami pribadi yang dapat memiliki relasi yang baik dengan Engkau dan dapat menjadi sebuah tanda hidup beriman yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil tindakan untuk saat teduh kita pada pagi hari ini, bahwa dalam segala situasi kehidupan, saya akan terus memohon hikmat Tuhan untuk dapat melihat dan memahami berbagai tanda hidup beriman yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.